Ya, halo, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih waktunya sudah hadir kembali di acara Product of the Week bersama Pravi hari ini. Dan Product of the Week Pravi Series ini masih dalam rangkaian Road to Pravi Gala Dinner di tanggal 17 November nanti. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa hadir di acara Pravi nanti di tanggal 17 November. Dan seperti yang mungkin sudah dilihat oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini di Product of the Week Pravi Series kita kehadiran Homelux di sini yang akan sharing mengenai apa sih Homelux itu dan apa sih benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari Homelux. Dan informasinya Homelux ini juga di-provide oleh Indalex, jadi teman-teman akan bisa mendapatkan informasi selain Homelux juga Indalex. Kita akan langsung saja masuk ke sesi produk kita hari ini. Baik, saya akan menyapa beberapa narasumber yang sudah hadir di sesi Product of the Week hari ini. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week hari ini kita akan kehadiran juga adalah professional reviewer kita menyebutnya, dan hari ini kita kehadiran Pak Agus Hendriadi dari Inhabit Group. Halo, selamat siang Pak Agus. Terima kasih ya Pak sudah membantu kita menjadi professional reviewer di hari ini bersama Homelux Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dan selanjutnya hari ini kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Homelux, yaitu Pak Johan Sentosa. Halo, selamat siang Pak Johan. Selamat siang Pak Bayu. Apa kabar? Baik Pak Johan. Terima kasih sudah bersedia untuk sharing di Product of the Week hari ini bersama Katalogto Pak Johan. Iya Pak. Baik. Untuk membersihkan waktu, Pak Johan mungkin silahkan untuk bisa share tentang Homelux-nya, dan juga mungkin di sini juga Pak Johan akan menceritakan apa sih Homelux dan juga Indalex. Silakan Pak Johan. Oke, salam kenal semua. Jadi nama saya Johan, sebagai Marketing Manager di PT Indalex. Memang kita akan promosikan untuk produk kita yang Homelux, cuman saya mau kasih sedikit background tentang perusahaan saya nih. Jadi PT Indalex berdiri sejak 1994. Memang kantor kita di Maspion Plaza di Gunung Sari, lantai 15. Kalau ada waktu silahkan mampir karena kita juga ada showroom di sana Pak. Bapak boleh Pak ya, berarti boleh mampir ya Pak ya? Ya, boleh mampir kapan aja, ada kopi, ada Coca-Cola, nanti disiapin. Thank you Pak. Ya, nah kenapa ya, kita memang spesialisasi di kontraktor aluminium. Bisa dibilang kita termasuk salah satu terbesar di Indonesia. Cuman karena memang kita mulainya di dunia fasad, tapi untuk keunggulan kita punya pabrik sendiri. Pabriknya ada di Surabaya, Indo Aluminium. Kita itu sister company kita dan salah satu grup dari Maspion. Memang kita punya tim ahli, punya workshop sendiri juga di Cibitung, sama ya punya technical team kita bisa untuk support untuk proyek, untuk housing, jadi kita sangat fleksibel. Dan ini adalah service yang kita tawarin, terutama manufacturing. Kita memang besar di manufacturing, jadi khususnya untuk aluminium extrusion. Dari situ kita mulai berkembang PT Indalex sebagai service engineering, instalasi, supply pun kita juga bisa, atau kita jual lepas, kita juga suka ya sebagai OEM kita juga sangat aktif, konsultasi juga ada, dan bahkan after sales service kita sudah berjalan. Jadi ini one stop solution untuk one stop solution ya Pak ya? Betul Pak, one stop solution. Nah, pabrik kita di Surabaya, ya ini ada sedikit listing tentang equipment kita di pabrik, tapi untuk
kapasitas kita bisa produksi 12.000 metric ton per tahun. Untuk fabrikasi part bisa 1.700 pieces per hari. Jadi ya, cukup untuk proyek lokal, bahkan untuk ekspor kita juga sangat cukup. Ini juga pabrik kita sudah ISO sama sertifikasi SG Mark dan Guide Mark. Di Jakarta pun kita punya workshop assembling di Cibitung MM2100. Nah, di situ kita biasa untuk khusus yang unitize. Kalau untuk gedung office atau apartemen kita biasa memakai fasilitas ini. Kalau untuk yang finish good masih dirakit di Surabaya langsung. Mungkin untuk yang sering ke proyek, ya kapasitas kita per hari itu adalah 120 unit unitize. Itu dalam bentuk finish good ya Pak ya? Atau sudah jadi, sudah dirakit, sudah di glazing, tinggal dikirim ke lapangan. Oh. Ya. Produk yang kita tawarkan adalah aluminium curtain wall, terutama aluminium window seperti top hung, side hung, bottom hung, tilt, horizontal sliding, glass dan aluminium pintu, aluminium louver, aluminium grill pun kita juga bisa produksi, dan kita juga punya pabrik sendiri untuk solid aluminium sheet ya, solid sheet. Makanya kalau misalnya dari developer butuhnya yang beda, jadi nggak perlu harus pakai ACP aja ya, jadi kita bisa produksi solid sheet. Keunggulannya memang lebih untuk green building lebih bagus, dan dia udah A2, jadi untuk fire ratingnya udah sangat tinggi. Sorry Pak Johan. Ya, siapa? Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Bagus, silakan. Itu aluminium sheetnya maksimum gedenya berapa Pak? Bisa diproduksi. Bapak ini sheetnya ini berupa panel atau roll? Kita sudah panel kalau ke proyek ya, sudah panel. Maksimum itu 1 meter ya, 1,4. Apanya itu? Lebar 1,4 lebarnya Pak. Lebar, terus panjang? Bisa roll, jadi dia sebetulnya bisa unlimited. Cuma kalau untuk proyek kita jadi sesuai permintaan dari arsitek. Oh. Ya. Itu Bapak, sorry agak melenceng sedikit. Tahu aja. Sheetnya itu termasuk. Oke, sorry. Untuk processing sheetnya itu bisa jadi ini nggak? Bisa macam-macam. Contoh misalnya kita minta dipotongin atau apa, atau minta bisa di perforated atau pakai CNC. CNC diukir bisa. Oh, Bapak. Jadi Indalex juga bisa ya? Iya. Kita mungkin pernah lihat gedung J-Box nggak ya Pak? Dekat Kebon Siri sana. Oh iya. Nah, itu kan ada ukiran yang di area lobby, itu pakai aluminium sheet dari kita, Pak. Jadi processing juga termasuk ya di sini ya? Termasuk, sudah di powder coat bisa, Pak. Oke, itu aja Pak. Ya. Nah, ini hal yang menarik nih Pak Johan. Biasanya arsitek, desainer, konsultan itu sukanya yang custom ya Pak Agus. Iya. Kalau misalnya Omnics dan Indalex bisa provide itu lebih baik ya Pak. Iya, misalnya prefabricated, misalnya saya minta di bending dan lain-lain, kalau memang bisa ya bisa. Bisa, sangat bisa Pak. Oke. Iya Pak. Oke, ngecek pertanyaannya Pak. Nggak apa-apa. Nah, terakhir kita juga supply performance glass. Nah, banyak kan sih performance glass dari China. Dari brand terbesar yang kita sudah lama kerjasama dan bisa dipercaya. Karena memang di China, ya kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, memang agak sulit ya untuk dipercaya. Untuk lead time, biasa kan di proyek ada target date. Nah, kita pakai supplier kaca yang memang terbaik, yang bisa diandelin. Dan
bagusnya di sistem Homelux kita juga bisa pakai performance glass. Kayak double glass misalnya, double glass 8, 12, 8 itu udah bisa. Nah, berikut kita ke Homelux. Saya serahkan ke rekan saya, Pak Medi ya. Oke, berarti Pak Johan hari ini tidak sendiri. Di sini juga ada Pak Medi yang akan didampingin Pak Medi. Ya. Untuk menjelaskan Homelux-nya ya Pak. Halo, selamat siang Pak Medi. Selamat siang untuk semuanya. Jadi mungkin saya akan mulai juga lanjutkan dari pernyataan Pak Johan tadi. Jadi kita share juga untuk detail yang tadi. Jadi kita itu dari Homelux tadi ya. Jadi baik untuk semuanya. Homelux adalah mungkin ada bagian dari Indalex. Homelux sendiri adalah khusus produk yang kita untuk yang kita inikan untuk landscape building sebenarnya. Jadi rumah-rumah tapak yang dalam hal ini dalam bentuk perumahan ataupun rumah-rumah tinggal biasa. Jadi mungkin Pak Medi, mohon maaf sebelumnya saya interupsi, mungkin boleh di full screen Pak Medi? Sorry. Oke, silakan Pak. Ya. Jadi kita mulai saja. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa Homelux adalah kita tujukan untuk di rumah tapak ya, dalam ini rumah tinggal. Jadi kita mulai produk-produk kita yang ini. Jadi mungkin dimulai dari umumnya ada pintu. Pintu juga kita punya beberapa model pintu. Dalam ini kita indoor, kemudian juga seperti yang pintu ganda dengan diartikan kaca nyamuk di belakangnya. Juga jendela casement dalam ini juga. Kita juga punya beberapa varian casement. Casement juga yang dilengkapi dengan kaca nyamuk yang membuka keluar dan ke dalam. Kita juga punya produk yang membuka kaca nyamuknya juga sama-sama keluar. Jadi pas saat dibuka, pada saat untuk menghindari penyempitan ruang di dalam, jadi kaca nyamuknya bisa ikut dibuka keluar juga. Kemudian lanjutnya juga dengan sliding window, itu juga sama. Bisa dilengkapi juga dengan screen juga. Dan juga ada composite window, juga dengan itu yang slim ya. Untuk slim sliding window dengan juga bisa dikomponen aja dengan kaca mati dan ataupun casement nanti di bawahnya. Lanjut juga, ini juga composite juga, casement dengan kaca mati. Seperti tadi bisa digabungkan juga dengan sliding window dan sliding door-nya. Lanjut, ini kita juga punya folding door. Folding door kita ini ada 3 tipe sebenarnya. Jadi dan tipe tertinggi yang kita bisa buat saat ini adalah sampai ketinggian 4,5 meter. Ini cukup tinggi kalau untuk kondisi di tempat kita ya saat ini. Nah, kemudian juga untuk yang lebih kecil kita bisa pakai yang sampai dengan 3 meter. Ada juga yang folding juga ini yang lebih kecil lagi, sampai juga pasar diameter cuma mungkin bidang ininya lebih kecil. Jadi sebenarnya secara speknya sama saja. Hanya masalah ketinggian dan memang profilnya beda untuk yang tinggi dan rendah. Selanjutnya mungkin yang paling itu adalah sliding door ya. Dalam ini juga kita juga sliding door. Untuk sliding door kita yang sudah kita pastikan bahwa kita bisa buat pintu sliding sampai dengan tinggi 3 meter. Jadi ini sudah teruji bahwa kita itu tidak ada masalah dengan kondisi yang kita sampaikan sekarang. Jadi ada beberapa series, ini juga pun ada untuk relnya kita punya 2 macam rel. Ada yang ini untuk rel yang biasa, itu posisinya tinggi. Jadi biasanya dipakai untuk yang langsung keluar berhubungan dengan outdoor. Kemudian satu lagi untuk yang partisi kita gunakan yang ininya dengan flush track ya. Jadi tracknya hampir sejajar dengan lantai. Selanjutnya juga ini juga sliding door yang dilengkapi dengan screen, bisa dengan screen. Dan ini juga ada yang cukup besar. Kita bisa buat sliding door dengan satuan unitnya antara 3 lebar sampai dengan 3 meter, tingginya juga 3 meter. Ini cukup besar. Ini karena ini juga kita itu kan untuk hardware-nya cukup besar, cukup bagus. Ini yang bisa menopang sampai dengan 200 kg per lembar per daun ya maksudnya.
Jadi cukup besar dari tampak. Kalau misalnya perlu bidang terbuka yang lebar, nah ini cocok sekali untuk biasanya ke void belakang ataupun ke taman belakang. Oh ini, Ya, nanya nggak? silakan Pak. Nah, Yang balik lagi yang tadi coba. ke ini Ya, biasa. istilah lift and slide itu maksudnya gimana ya? Pak? Jadi lift and slide jadi gini, itu posisinya ada penguntit Pak. Jadi pada saat dia akan geser, dia harus diangkat dulu dengan penguntitnya. Jadi penguntitnya Dalam arti panelnya terangkat atau? panelnya terangkat. Oke. Jadi karena itu cukup berat Pak. Jadi kalau hanya digeser dia harus bertumbuh pada rel langsung, itu kan akan membebani relnya. Jadi pada saat ini dia rel hanya digunakan saat dia digerakkan saja. Jadi setelah selesai digunakan, dia akan dirilis kembali. Jadi unitnya akan duduk di total frame, bukan di relnya. Jadi dia akan duduk. Dan pada saat dia terbuka, dia tidak akan bisa digeser. Itu untuk pengaman juga bahwa jendela tidak akan bergerak sendiri, Pak. Oh. Jadi itu aman. Jadi kalau tidak digeser, anggaplah dibuka hanya kira-kira setengah meter, kemudian didudukkan, nah dia tidak akan bisa digeser. Oke. Dan itu juga mengurangi kemungkinan udara ataupun air masuk dalam, karena di bawah unit daunnya itu ada karet Pak. Jadi pada saat dia duduk dia akan rapat di bawah. Serangga ataupun apa juga kemungkinan masuk itu kecil sekali. Kalau di atas kita sudah ada moret biasa, jadi tidak akan ada masuk itu serangga dari atas. Di bawah pun sama. Kalau umumnya sliding kan kalau yang biasa, kemungkinan ada celah di bawah pasti ada ya. Nah, kalau ini celahnya akan minim sekali karena dia akan duduk di relnya dengan dua lapis di luar dan di dalam. Oke. Ya. Oke Pak. Oke, udah lanjut Pak ya. Pak Medi, mohon maaf, mungkin saya sedikit menambahkan pertanyaan Pak Agus. Silakan Jadi Pak. maksudnya lift itu menggunakan tenaga manusia sedikit diangkat untuk membukanya atau memang ada sistem tersendiri gitu Pak? Ya kita dengan tenaga manusia. Kita ada pengukitnya. Jadi ada handle kira-kira 24 cm ya, kira-kira panjang 24 cm. Itu hanya diukit ya sebenarnya dengan tenaga nggak terlalu berat sebenarnya hanya pengukitnya. Jadi mungkin ya ibu-ibu sudah cukup kuat lah untuk bisa mengangkat itu. Jadi nggak terlalu berat. Mungkin kalau beban tekannya kalau kita bilang untuk laki-laki ya yang berat badannya nggak terlalu besar, mungkin dengan ukitan ringan saja dengan tangan kiri itu cukup. Jadi ibu-ibu cukup kuat untuk angkatnya gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Medi. Ya, silakan. Oke, kita lanjut Pak ya. Ya, lanjutnya juga kita ini ada seri PSD 50. PSD 50 sebenarnya yang intinya adalah sliding dengan performa yang slim. Jadi dia tebal frame-nya itu hanya 3 cm Pak. Jadi kalau lihat tampak dari dalam, dia hanya akan terlihat tipis. Tapi yang profilnya sebenarnya lebar. Profilnya dari 3 kali 12 cm sebenarnya gitu ya. Tapi yang tampak dari dalam hanya 3 cm. Dan ini juga bisa diaplikasikan dengan kondisi bahwa less corner frame ya. Jadi pada saat dibuka sudutnya itu bisa tanpa tiang pada saat dibuka. Tapi pada saat ditutup dia akan ada tiangnya, tapi saat dibuka tidak ada tiang. Ini seperti mungkin bisa lihat sini dari corner solution, jadi dia akan bertumbuh di sini. Dan ini juga menggunakan kunci yang flush ya. Relatif flush, jadi kalau dari luar tidak akan terlihat kuncinya karena dia akan menempel di tipis di dindingnya, di frame-nya. Kita lanjut juga. Nah ini salah satu yang akan kita detailkan tadi. PSSD 60 itu pun sama sebenarnya. Cuma memang profilnya agak tebal. Cuma memang dia punya beda keunggulan dari yang PSD 50 tadi. Jadi ini nanti mungkin akan kita detailnya selanjutnya. Nah ini contoh dari aplikasi yang kita tampilkan tadi di PSSD 60. Jadi dia memang secara prinsip sebenarnya sliding biasa. Cuma dia lebih kedap suara karena spesifikasinya hampir mendekati pintu atau casement ya, dimana dia ada karet penutupnya dan mungkin kita bisa lihat detailnya nanti. Jadi keunggulannya nanti bisa ditentukan lagi. Kita mungkin bisa lihat di video sekilas dulu ya. Nah ini kalau kita lihat sini, ini akan bergeser. Nah pada saat menutup, celah ini akan tertutup. Jadi tidak akan ada celah untuk masuk air ataupun angin ya. Jadi sedikit sekali karena dia kalau mungkin
saudara atau bapak-bapak sekalian atau ibu yang biasa pakai attachment di mana ada karat-karat menutup itu, ini fungsinya mirip dengan itu. Selanjutnya mungkin kalau untuk dilihat dari tampak pergerakan unitnya, ini bisa kita lihat. Mungkin fokusnya bisa di bawah sini Pak ya. Nah dia akan bergerak keluar ke dalam. Nah pada saat mengunci dia akan rapat di sini. Pada rilis dia akan terbuka. Nah ini bergeser ke depan sedikit. Dan ini gerakan ini ringan sekali Pak. Pada saat sudah terbuka, dia akan ringan sekali didorong. Kira-kira seperti itu untuk ininya. Jadi ini untuk detail. Ini ya Bapak bisa lihat di sini. Mungkin kita bisa. Nanti bisa dirajakan selanjutnya. Dan ini ada beberapa produk referensi kita yang menggunakan produk-produk Kompluk. Memang kalau untuk gedung setinggi ini tidak semuanya, tapi terutama di balkoni ya, kita pasang-pasang di balkoni untuk yang gedung setinggi. Ini yang produk-produk Jakarta yang sudah menggunakan unit kita, termasuk ini. Dan kita bisa hidupkan juga ada. Ya. Mungkin sambil menunggu Pak Johan, sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan ke Pak Medi. Tadi kan teknisnya itu Pak Johan, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Medi dan Pak Johan ya. Tadi Pak Johan di depan sempat sampai bahwa dari Indalex dan juga Homlux juga provide kacanya Pak, gitu. Berarti Ya, betul. Apakah kalau kan kadang-kadang ada beberapa owner gitu, mereka sudah punya satu langganan mungkin satu brand kaca atau mungkin Iya. hal-hal teknis atau apa misalnya seperti kayak handle seperti itu disarankan memang lebih baik satu solusi semuanya dari Indalex dan Homlux atau bisa menyesuaikan dari request Pak Johan. Dari request bisa Pak Bayu, jadi untuk kita free, jadi yang penting kan ukuran untuk masuk ke frame-nya sama, mau itu nanti misalnya pakai kaca lokal atau referensi dari ownernya sendiri kita bisa ikutin, bisa. Oke. Berarti bisa ya Pak. Tapi masukan dulu Pak. Gimana Pak? Mohon maaf. Iya, untuk kaca memang kita itu kan bebaskan dari kita ataupun dari. Tapi untuk hardware, dalam ini karena ini produk adalah sistem, jadi semua produk adalah standar untuk yang dari kita Pak. Oke. Jadi kita sudah wajibkan standar produk terbaik yang memang kita sudah standarisasi dengan unit kita, dan juga ada beberapa produk yang memang kita gitu kan standarkan untuk produk kita juga. Berarti, Pak. Sorry Pak, menambahkan dari Pak Bayu, berarti hardware itu harus dari sistem dari Indalex ini ya? Ya, betul Pak, semuanya Pak. Termasuk locknya juga? Termasuk, karena itu sistem yang kita padukan dengan profil yang kita punya. Terus dari yang sliding door tadi itu yang itu maksimum kaca tebal berapa Pak? Bukan kacanya ya, maksud saya gas paketnya gitu Pak ya? Gas paketnya maksimum. Oke. Mungkin kita mulai dari yang apa namanya PSSD 60 dulu Pak ya, yang detailnya ini. Ya. Jadi unit kita itu standar poketnya sampai dengan 18 mili. Tapi untuk itu kita bisa perbesar karena kita punya profil penggantinya. Jadi total gas poketnya sampai 41 mili. Jadi kalau 41 mili range amannya bisa sampai dengan 30 mili gas Pak. Tapi itu kan nanti diberikan dengan silen Pak. Ya. Untuk recovery-nya dengan silen. Berarti ini untuk semua frame ya, jadi misalnya coba Bapak bisa agak turun sedikit. Oke. Detail yang di bawah yang plan, nah ya ini dia. Ini kan kalau dilihat ini kan sebenarnya bisa dijadikan 4 pintu terbuka Pak ya. Betul. Nah berarti pocket misalnya ngomongin pocket maksimum 40 mili, berarti semua ini ya, bisa 40 mili ya? Bisa Pak. Ini semua kan profilnya sama ya. Dalam paket profilnya itu sama. Jadi yang ini pun sama, ini sama besarnya. Oke. Ya. Ini kan sekarang ini hanya dibuatkan ya, gambar ini kan dimatikan. Ya, jadi dua-duanya bisa rilis semua Pak. Bergerak semua pun semuanya bisa. Empat bergerak bisa. Ya berarti misalnya mau 4 aktif berarti tambah rel aja kan? Iya, dari pasangan rel lagi istilahnya.
Oke. Iya, silakan. Oh, sorry, nanya lagi Pak. Silakan Pak. Nah, pertanyaan simpel, garansi Pak, gimana? Apakah semuanya digaransi? Karena kan tadi pertanyaan Pak Bayu kacanya, misalnya bukan dari Indalex, apakah misalnya saya minta Indalex yang provide kaca, nah apakah kaca itu tetap menjadi garansi Indalex? Lalu pengecatan juga cat ini pakai apa Pak? Powder atau PVDF? Pakai powder, Pak. Powder. Nah, apakah powder catnya ini juga termasuk digaransikan oleh Indalex? Lalu ini apakah termasuk pekerjaan instalasi dan lain-lain juga termasuk di Indalex? Saya nggak bicara tentang produknya. Nantinya akan bertanya adalah, karena kan Indalex ini sebagai kontraktor juga ya, apakah dikerjakan oleh Indalex atau dalam hal ini hanya material gitu? Ya mungkin kita bisa dua-duanya Pak Agus. Jadi mau kita supply aja pun bisa. Nanti juga ada tim khusus yang akan mengajar juga tim pemasangnya. Bisa juga lewat Indalex juga bisa Pak. Nah kalau untuk garansi produknya seperti aluminium termasuk powdernya kita kasihnya garansinya 10 tahun. Kalau untuk hardware-nya kayak handle, lock itu garansinya 1 tahun Pak. Kalau kaca itu back to back biasa tergantung, misalnya ambil kaca lokal dia kan punya garansi sendiri, atau contoh kayak kaca China kita ambil dia biasa kasih garansinya juga sama 10 tahun gitu Pak. Melalui Bapak, misalnya ada klaim berarti melalui Bapak? Ya, melalui kita, melalui Homlux bisa, melalui Indalex bisa. Sebetulnya kita sorry Pak. Melalui Indolux sama Indalex sebenarnya agak bingung saya. Kalau Indalux ini, Indalex dan Homlux itu kan brand slidingnya, contoh brand slidingnya Homlux. Oke. Jadi kalau kita jual itu sebagai Homlux, cuman Indalex yang masang. Nah kalau misalnya lewat Indalex termasuk pasang, pasti kita kasih garansi juga untuk pemasangan. Oke. Karena kita yang masang. Kalau misalnya lewat Homlux-nya aja, jadi kita supply lepas, nanti aplikatornya atau tukang pasangnya yang bertanggung jawab sendiri, gitu Pak. Tapi kalau ada cacat di produknya ya kita garansinya untuk aluminium 10 tahun, kacanya juga kalau kaca China 10 tahun. Kecuali hardware 1 tahun Pak. Semua melalui Homlux? Ya Pak. Oke Pak. Pak Johan, Pak Medi, saya jadi ingin tambahin pertanyaan Pak Agus nih. Tadi di depan Pak Johan sempat sounding bahwa ini tuh bisa customize Pak Johan, Pak Medi. Nah itu sejauh apa sih Pak customize-nya Pak? Apakah dari segi aluminium extrusion-nya aja, atau misalnya biasanya kan desainer arsitek juga kalau ngomongin warna nih, kadang-kadang suka ada permintaan tuh yang khusus Pak, gitu. Bisa. Nah itu bisa. Customnya itu sejauh apa Pak? Gitu. Kalau custom memang itu biasa ada minimum ordernya. Kalau misalnya pakai warna yang khusus, ya nanti yang meskipun ambil satu unit, tetap harus bayar untuk minimum ordernya, itu Pak Bayu. Nah satu lagi Pak Johan, saya tuh pernah dengar aluminium extrusion itu tuh bisa di assembly atau di istilahnya dibentuk langsung tuh di site Pak, gitu. Nah kalau dari Homlux atau Indalex sendiri itu memang biasanya apakah bisa seperti itu? Jadi misalnya mungkin ada alat yang bisa dibawa-bawa gitu ya Pak, atau memang full semua manufacturer gitu assembly-nya itu di pabrik Pak Johan atau ini? Kalau Homlux full manufacture Pak, keunggulan ya memang lebih baik sih manufacture karena di situ kita QA QC-nya lebih bagus, kita bisa lebih terjamin ya Pak. Ya. Kalau di lapangan kan kita nggak bisa selalu kontrol tukangnya. Coba. Okay. Jadi kalau sama prinsipnya kayak unitize kita, jadi dari pabrik sudah terakit, kirim ke lapangan tinggal pasang aja Pak. Oh, okay. Kecuali kalau memang
memang Homelux-nya kita kirim unitnya tanpa kaca, hanya kacanya nanti dipasang di lapangan. Gitu aja. Cuman itu sangat simpel. Tapi dengan catatan semua itu ada supervisinya dari tim Homelux dan Indalex-nya kan? Iya, ada Pak. Oke, baik, menarik. Pak Agus, ada yang ingin tambahkan atau kita berikan kesempatan lagi ke Pak Medi untuk melanjutkan, Pak? Sebenarnya pengen nanya ini nih, ini pengaplikasiannya hanya untuk landed house atau bisa untuk apartemen, misalnya high-rise building? Kalau untuk aplikasi ya, untuk yang tipe ini memang landed house Pak, bagus. Tapi kalau untuk yang high-rise kita memang pernah pasang, tapi kondisinya nggak langsung kena luar ya Pak. Jadi pasti dia posisinya di area balkon. Nah, pasti ada agak. Oh, nggak ada balkon dibuka. Iya. Itu Pak. Langsung plong. Iya. Iya. Oke, baik. Silakan mungkin lanjutkan Pak Medi, Pak Johan. Balik lagi ke ongoing projects. Memang proyek yang di list ini memang tidak ada terpasang Homelux, cuman banyak kan Indalex ya Pak. Ada kita pakai sliding dan pintu dari brand Shuko di sini. Cuman ini hanya menunjukkan kalau untuk minimal untuk tahun depan kita sih udah untuk proyek kita sih udah cukup bagus untuk next year-nya. Jadi pengalaman kita untuk pemasangan sliding pintu sudah cukup baik. Pak Johan, sorry mau tanya tambahan. Tadi saya ngeliat waktu Pak Medi presentasi ada yang tinggi kacanya bisa sampai 4 meter. Oh, yang folding bisa. Bukan folding, itu sliding deh kayaknya. Folding. Nah itu saya penasaran aja, itu kayaknya bebannya sangat berat ya. Maksimum ketebalan kaca yang bisa untuk yang 4 meter itu berapa Pak? Untuk frame-nya seperti itu. Boleh balik ke gambar tadi nggak Pak, yang 4 meter? Ya. Karena itu kacanya aja itu udah bukan standar lagi tuh. Ya. Ya. Jadi ini yang pernah kita pasang nih Pak ya. Ya. Itu kacanya dengan kaca 12. Oh. Jadi emang kita waktu kita bikin itu sampai 12 itu aman kali itu Pak. Sebenarnya 10 juga sudah cukup aman. Kalau emang di luarnya tidak ada tekanan angin besar. Jadi kalau misalnya hanya di lantai 1, di mana konten biasanya hanya ke taman, nah itu sudah cukup aman. Ini aplikasinya di rumah ya Pak ya? Rumah Pak, ya, yang pernah kita buat di rumah. Tapi dan umumnya hanya di lantai 1 ya. 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 Boleh tahu nggak kira-kira itu lebar berapa Pak? Pintunya ini untuk ini proyek udah selesai ya Pak ya? Sudah, kita sudah pernah mock-up-nya yang itunya karena emang belum pernah ada yang pakai 4 meter. Tapi kita sudah buat mock-up-nya dan itunya sudah kita itu lebar daunnya sampai 900. Oh. Ini lebar 1 daun 900. Karena ini satu unitnya itu sampai dengan 180 kilo Pak. Untuk itu hardware-nya kita bisa menahan karena ini ada roller ya di sudut-sudut ini. Dari jalan roller sampai 180 kilo. Oke, itu ketebalan pintunya berapa Pak dimensinya? Dimensi yang untuk profil ini 1,8, 1,5 sampai dengan 1,8. Dan rata-rata produk kita itu yang kita pakai, frame-nya itu posisinya minimal 1,5 untuk semua unit. Oke. Kecuali klipnya Pak ya, tapi untuk yang semua frame statusnya itu 1,5 mm. Untuk ke lebar frame-nya sendiri untuk yang 4 meter ini saya agak karena tinggi sekali ini 4 meter ini. Berapa Pak tebal ininya dimensi lebar yang kita sarankan tidak lebih dari 6 meter sebenarnya. Oke. Ya, yang kita sarankan tidak lebih dari 6 meter.
Oke Pak. Terima kasih. Pak Johan, Pak Medi, tambahan pertanyaan Pak. Hari ini kita akan membahas PSSD yang 60 ya Pak. Ya. Nah, tadi Pak Medi sempat sounding yang PSSD yang 50 Pak. Itu kan kalau saya lihat mungkin ini perbedaannya antara yang 50 dan 60 berarti dari segi slimnya ya Pak, ketebalannya ya Pak. Ketebalannya. Nah, untuk yang PSD 50 ini kan lebih slim ya Pak daripada yang 60. Nah. Berarti dan ini yang menariknya ini bisa apa ya istilahnya pas yang di sudutannya itu nggak ada frame-nya tuh Pak. Ya. Gitu. Jadi kan teknisnya pergerakannya itu akan seperti apa Pak? Sebenarnya sih sliding biasa, cuma kita emang punya joining profil di ujung sini Pak. Oh. Nah, jadi ada joining profil dengan locking sistemnya yang sama. Jadi nanti dia akan mengunci. Jadi kalau ini biasanya satu masuk, kemudian satu lagi baru masuk. Jadi yang unit yang dari samping salah satu sisinya dia akan mengunci di frame ini. Jadi sebenarnya ada frame khusus untuk yang sudut ini. Jadi dia akan saling mengunci pada saat dia bergabung. Jadi saat dia rilis dia akan terbuka tanpa tiang. Jadi pada saat dia tertutup dia akan menjadi tiang. Jadi ada satu out duluan. Ya, salah satu masuk duluan dia akan menjadi tiangnya kemudian mengunci. Karena kunci kita tidak di tengah Pak ya. Kunci kita semua di ujung Pak. Jadi di tiang ujung. Umumnya sliding kan ada beberapa posisi kuncinya adalah di tengah ya. Jadi saling main antara dua daun. Punya kita tidak. Semua unit adalah satu daun punya satu kunci. Jadi tidak dikunci di tengah. Jadi daun tidak akan tergantung dengan daun yang lain. Semua berdiri sendiri, kuncinya masing-masing. Jadi relnya juga bisa ada yang flash flashing, ada yang enggak bisa juga. Ada yang flashing, ada. Kalau itu balik biasanya kalau kesudahannya umumnya adalah flashing Pak ya. Tapi kalau misalnya ada perlu ini kita pasang handle sebenarnya ada big handle yang kita bisa pasang di luar seperti ini. Ini ada big handle yang kita pasang. Ini kalau ini kan pengungkit ya. Big handle sebagai pengungkit yang lift and slide tadi. Kalau yang sliding seperti ini kita ada handle-nya Pak. Jadi ada handle besarnya. Ini sliding. Nah ini ada handle-nya Pak. Seperti ini. Kalau lockingnya biasa plastik, tapi ini ada handle ini ya kalau diperlukan begitu. Oke, ada handle menariknya. Kadang kalau yang minimalis, di mana ruangannya dia nggak mau yang terganggu dengan ini, plastiknya tidak kita pasang. Jadi hanya ini sebenarnya bisa juga untuk sebagai handle, tapi mungkin memang agak rapat ke tiang gitu Pak. Nah, Pak Medi, saya jadi ada tambahan. Tadi saya ingat di depan paparan Pak Medi itu di slide ini tuh ada nilai akustiknya, gitu. Maksudnya bisa meredam suara ya Pak. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya antara yang PSSD 50 dan 60 dan sliding door yang di slide ini Pak yang sedang di share hari ini, Ya. itu ada perbedaan nilai akustiknya nggak Pak? Karena mengingat yang PSSD 50 dan 60 kan itu kayak joiningnya tuh ketemu di tengah. Kalau ini kan frame full yang konvensional seperti itu terbuka gitu aja ya Pak. Ya jadi gini, sebenarnya sih secara prinsip semuanya ada seperti shield ya, semuanya ada. Cuma memang kalau untuk yang PSSD 60 tadi dia bisa rapat Pak, lebih rapat. Jadi emang untuk pengurangan disibelnya itu lebih tinggi. Jadi kalau kondisi ya, tapi ini kan kalau pengurangan jadi pengurangan itu sebenarnya kan tergantung ruang ya, tergantung ruang itu gimana. Tapi umumnya kalau mungkin dengan suasana yang kedap itu, kalau yang seri selain PSSD yang 60 itu paling hanya sampai dengan paling tinggi 40 desibel. Tapi kalau untuk yang PSSD bisa sampai 60 desibel. Tapi pasti akan tergantung dari ruang ya Pak. Jadi mungkin tidak bisa sama kalau misalnya kita pakai itu kan di ruang yang benar kedap seperti itu. Tapi kalau mungkin di ruangan itu akan tergantung dengan material lain. Karena yang menarik PSSD ini kita bisa bikin sudutan gitu kan Pak, tanpa ada frame gitu kan. Betul. PSSD dan PSD sama. Oh, berarti PSD juga bisa. PSD juga bisa dengan sudut, PSSD juga bisa dengan sudut. Oh, oke. Baik.
Jadi walaupun nggak ada frame di tengahnya di sudutan itu tidak mengurangi nilai dB-nya ya Pak ya. Betul, di insulationnya tetap sama karena kan tetap ada karet di mana kondisinya juga saling menutup. Oke, baik. Oke, silakan Pak Oke. Medi, Pak Johan dilanjutkan. Dari saya mungkin kalau secara ini kalau untuk orang teknikal mungkin dari ada pertanyaan lain secara umum sudah kita terangkan semua. Nah, mungkin dari ini yang jadi umum prinsipnya gini. Prinsip dari PSSD 60 sistem kunciannya itu kalau mungkin yang umum itu di pintu mobil sliding ya. Kira-kira sama dengan sistem itu, Pak. Jadi dia akan keluar kemudian ditarik baru merapat ke dindingnya. Jadi kalau mungkin prinsip kerjanya seperti itu. Ini mechanical semua ya? Gimana Pak? Ini sistemnya mechanical semua Pak ya? Mechanical semua Pak? Ya. Nggak ada motor ya? Tidak, masih semua manual. Mechanical semua. Pak, saya, sorry Pak Bayu. Hanya menanggapi Pak Agus tadi Pak, karena kalau misalnya teknisnya kayak pintu mobil sliding, kalau ada motornya lebih keren ya Pak Agus ya. Jadi tinggal tinggal sendiri. Jadi ngebayangin begitu saya. Ya semoga selanjutnya bisa ada inovasi itu Pak. Ini Pak, sliding ini kan di pengalaman kita ya, di proyek itu selalu bermasalah adalah kebocoran air ya. Dan suara sebenarnya, karena sliding itu pasti ada celah. Nah, untuk tipe ini apakah dan kita pernah melakukan beberapa kali testing untuk sliding door di mana-mana, apapun mereknya, apapun siapapun yang membuat, banyak kejadiannya sering fail. Nah, untuk mendapati hal itu kira-kira dari Homelux ini apa sih ininya? Preventionnya apa gitu menanggapi hal seperti itu, karena kita sering melakukan testing ya banyak yang gagal gitu. Ya mungkin kita sampaikan juga, karena kenapa kita sampaikan untuk yang PSSD 60 ini, karena kita coba ini semua bidangnya itu tertutup dengan seal Pak. Jadi mungkin kalau kita lihat detail di sini, ini Bapak bisa lihat, ini semua ada karet yang mengunci, ini termasuk dari atas. Jadi sebenarnya kalau mungkin Bapak lihat posisi yang casement di mana kondisinya karetnya melingkar di seluruh frame ya. Ini juga melingkar di seluruh frame Pak. Jadi kalau misalnya dalam unit ini atas bawah, kiri kanan semua rapat. Dan ini merapatnya bukan cuma karena digeser, tapi karena dia akan merapat dengan tekanan tadi. Dengan tekanan tadi seperti yang video sebelumnya seperti tadi. Ya. Nah, Bapak bisa lihat tadi. Nah, ini yang menekan, ini bergerak ini. Nah, dia akan tergeser ini dan menekan karet ini. Di sini ada karet. Di sini pun ada karet ya. Di bagian depan sini juga ada karet. Jadi double seal sebenarnya. Dan ini seluruh permukaan ya, termasuk yang di ininya. Ini seluruh permukaan terbukanya ada karet. Tapi kalau yang konvensional memang itu pasti ada celah ya. Di bawah itu tidak mungkin rapat, pasti ada celah. Pada saat sambungan sekalipun, di sambungannya pasti harus ada weather sheet di bawah. Ya. Weather sheet juga tidak sepenuhnya tertutup karena dia kan hanya sirip Pak ya. Ya. Tapi kalau yang ini rapat, dia tidak ada celah untuk itu. Nah itu, jadi kalau misalnya lagi ada wind pressure yang agak tinggi kan dia bergerak semua nih. Ya. Apakah ya itu dia waktu di testing itu kan dia bergerak ya ada kemungkinan untuk menggeser si pintu-pintu ini lalu membuka si sealnya, apakah itu juga sudah ya saya nggak mau pertanyaan sangat detail, mau tahu apakah ini sudah ada prevention untuk hal tersebut gitu. Ya, untuk yang PSD 60 memang kita siapkan untuk tidak ada celah untuk bisa masuk. Nah itu kalau gitu. Tapi kalau memang yang selain dari yang PSSD 60 itu memang kita sampaikan bahwa kebocoran masuk pasti ada, cuma memang tidak akan melimpah ke dalam ya. Dia akan keluar lagi. Sementara kali ini tidak, karena dia akan merapat ke keseluruhan disil dengan karet. Gasket itu Pak ya? Ya, ada juga dengan karet yang ini. Berarti gasketnya juga garansi 10 tahun ya Pak ya? Termasuk Pak. Gasket termasuk dalam terminal itu, sesuai dengan itu. Maksud saya, kebocoran juga termasuk garansi ya? Termasuk, kalau kebocoran termasuk dalam itu 10 tahun, tapi tidak termasuk hardware ya. Hardware memang 1 tahun ya, karena itu dari pabrikan
supplier kita gitu ya. Karena kan itu bukan kita yang menyediakannya. Oke Pak. Ya. Silakan, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan dari yang lain. Mungkin boleh dilanjutkan dulu Pak Medi sampai dengan slide Pak Medi selesai. Nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi Q&A karena di kolom chat sudah banyak pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu partisipan. Silakan Pak. Baik, mungkin kita hanya akan tambahkan saja. Ini ada beberapa proyek yang kita juga sudah yang dalam rumah ya, rumah tinggal. Ya. Ini mungkin kita bisa itu kan ke. Jadi ini beberapa proyek rumah tinggal yang kita sudah pasang. Ini ada salah satunya di daerah Tomang itu Pak. Kemudian ini kita sudah pasang di unit apartemen Dharma Wangsa. Jadi pihak ini sudah minta penggantian dari unit yang lama. Ya waktu itu bukan produk kita dan kita gantikan dengan produk kita. Nah, sudah rilis langsung dipasang. Ini salah satu rumah juga di daerah Tomang yang menggunakan basement ya cukup tinggi. Ini basementnya 2,8 meter tingginya. Jadi tinggi sekali untuk ukuran basement. Itu mid frame-nya dari Bapak juga ya? Yang tipe ini kebetulan ini pakai hanya bukan mid frame. Ini tanpa mid frame, tapi ini hanya ornamen tempel Pak. Oh oke. Jadi kita juga ya. Tapi kita juga punya aplikasi ini yang sudah kita pasang di Ancol. Ini masih proyek sedang berjalan. Ini salah satu ini frame-nya ini yang pakai untuk kaca potong Pak. Jadi kacanya satu-satu kecil-kecil. Dan ini ada frame-nya sendiri-sendiri. Transfer. Ya. Jadi pakai ornamen profile langsung. Jadi dia memang dipotong-potong, kaca potong. Jadi ini pakai untuk ya mungkin kalau bukan mosaik ya, tapi potong-potong kacanya satu-satu. Ini tingginya juga cukup tinggi. Ini 2,9 meter. Cukup tinggi jadi ini dapurnya. Ini open level unit Pak ya, ini terbuka. Ini casement semua. Ini juga di salah satunya di Bali, di Ubud kita pasang di salah satu villa di sana. Kemudian ini ada satu di perumahan di Depok. Ini kan untuk yang kaca sliding dengan 3 rel ya, dia bisa terbuka terus langsung ke sana. Jadi dia terbuka penuh, jadi bisa 2/3 dari bagian terbuka. Karena bisa diaplikasikan sebenarnya untuk 4 rel atau 5 rel sampai 6 rel kita pernah aplikasikan. Jadi dia terbuka seluruhnya ke kanan dan akan mengunci semua di sebelah kiri. Pak Medi, saya jadi ada pertanyaan yang tadi slide sebelumnya Pak, yang di Ubud Bali ya Pak ya? Ubud Bali ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin di area pesisir Pak, biasanya kan di area pesisir itu unitnya tinggi. Ya. Udaranya tuh ada carbon dioxide dari garam gitu ya Pak. Nah ini kalau dari segi durable-nya untuk di area pesisir tuh gimana ya Pak untuk PSSD 50 atau 60 ini Pak? Sebenarnya secara masalah dengan frame-nya tidak ada masalah. Karena itu sebenarnya kita dijamin dari pihak, karena frame dalam ini kan dilindungi dengan powder coating ya. Dan kita punya jaminan dari supplier powder coatingnya bahwa mereka tahan sampai 10 tahun walaupun ada di wilayah perairan pantai gitu ya. Jadi ini masih nggak masalah, kita punya jaminan dari mereka. Jadi kalau frame kita terlindungi dengan cat ini Pak. Jadi sebenarnya secara teknikal untuk frame kita aman karena terjaga dengan powder coatingnya. Maaf Pak, boleh tahu powder coatingnya ini vendornya dari mana Pak? Sejauh ini yang banyak supply ke kita adalah Jotun Pak. Oh, oke. Ya, memang ada beberapa yang mungkin proyek yang pernah kita pakai Arso juga. Tapi sejauh ini mayoritas ada dari Jotun. Oke. Kamu di Jotun Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Teddy. Silakan Pak Benny, mungkin ada yang ditambahkan sebelum kita masuk ke saya pikir dari saya cukup Pak. Mungkin kalau itu ada, silakan Pak Johan mungkin. Ya, silakan Pak Johan, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Sama Pak, dari saya cukup. Oke. Ya. Baik, Pak Agus, ada yang ditambahkan atau pertanyaannya Pak? Ya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Johan, Pak Medi, Pak Agus, seru sekali diskusinya hari ini dan nggak terasa mungkin hampir 1 jam kita ngobrol gitu, dan ternyata di sini di kolom chat sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman partisipan.
kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, dan mungkin nanti Pak Johan, Pak Medi bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Pak Iwan dari JFP. Nah, ini Pak Iwan ada beberapa pertanyaan nih, cukup banyak nih. Mungkin nanti Pak Medi dan Pak Johan bisa langsung jawab. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Iwan adalah, satu, apakah tipe Homelux ini include hardware-nya? Dan dua, apabila hardware pakai produk lain, apakah bisa diaplikasikan di Homelux ini, Pak? Mungkin itu dulu, sebuah pertanyaan itu dulu, Pak. Setelah itu kita lanjut. Oke, baik. Jadi untuk hardware, jadi untuk kondisi yang kita pastikan bahwa unit kita itu include hardware. Nah, karena ini hardware kita sesuaikan. Jadi sementara kalau untuk dari luar sejauh ini karena memang yang dari luar itu belum tentu bisa dipakai di unit kita. Jadi sebenarnya kita sudah menghindari unit spesifikasi yang di luar standar kita gitu. Oke. Nah, tapi mungkin ada beberapa memang sekarang ini kita lagi coba kembangkan yang dengan elektronik dengan elektronik lever handle ya. Biasanya kan sekarang sedang in ya, beberapa rumah itu menggunakan yang digital. Memang sekarang kita mungkin akan ada perubahan profil karena memang sekarang profil kita masih belum cukup ya untuk spesifikasi yang ada di pasar. Kita lagi coba re-engineering lagi sampai batas berapa, jadi yang umum di pasar ada mungkin akan bisa kita adopsi ke sana. Oke. Ya. Baik, jadi untuk untuk Homelux ini include hardware itu bisa semua ya, Pak? Dan tapi untuk semuanya lain hardware. Iya, dan untuk produk lain direkomendasikan menggunakan produk yang memang sudah direkomendasikan oleh Homelux ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Dan pertanyaan ketiga ini mengenai garansi nih, Pak. Dan berapa tahun dan apa saja yang digaransikan. Tadi seperti sounding kan, ada dari frame-nya, dari hardware-nya, dari catnya kalau nggak salah ya, Pak. Nah, itu boleh dijelaskan lagi, Pak, dibilang garansinya tuh kalau untuk keseluruhan berapa tahun atau bisa per item? Untuk aluminiumnya itu garansinya 10 tahun. Untuk hardware-nya seperti handle dan lockingnya itu 1 tahun. Kalau untuk kaca yaitu tergantung suppliernya ya yang dipakai. Oke. Oke, baik. Jadi seperti itu, Pak, mengenai garansi. Nah, halaman pertama yang akan masuk di dalam halaman katalog Pro itu yang kita lihat adalah halaman brand news namanya. Halaman brand news ini adalah halaman di mana seperti newsfeed. Jadi kita bisa melihat update-update dari brand-brand yang sudah punya halaman di katalog Pro ataupun informasi-informasi lain mengenai aktivitas katalog Pro. Kita ingin mempermudah teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan data teknis tentang produk material building. Nah, jadi di sini kita punya satu sistem bagaimana sih cara pembuatan sebuah dokumen outline spec atau pemilihan material building. Nah, di sini kita ada varian arsitek interior, kategorinya kita bisa masuk ke salah satunya, misalnya kita ingin masuk ke door window and aluminium. Nah, di sini akan ada beberapa brand-brand door window and aluminium yang bisa kita pilih, dan kita bisa masuk ke salah satu brand tersebut, misalnya seperti Homelux gitu ya. Jadi di sini kita bisa pilih masuk ke bagian brand yang kita tuju, contohnya seperti Homelux di sini. Dan ini adalah halaman brand pada saat kita masuk ke setiap brand material yang sudah ada di katalog Pro. Jadi kita akan bisa tahu Homelux ini dari mana, kantornya di mana. GoPro. Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan sekali lagi terima kasih Pak Johan, Pak Medi, dan Pak Agus sudah hadir di sesi Produk hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat teman-teman semua yang hadir, dan terima kasih banyak dan salam sehat untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi hari ini, dan mudah-mudahan sharing dari Homelux dan juga Homelux ini sudah bisa menjadi solusi buat material di proyek yang sedang dikerjakan. Untuk itu saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.